Hai semuanya, perkenalkan, namaku Hilman, seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi ternama di kota X, jurusan hukum semester 5. Di sini aku mau berbagi cerita menyeramkan yang pernah aku alami di sebuah mall besar di kota X. Tempatnya malam hari setelah aku selesai nonton film di bioskop, sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi waktu itu malam hari sekitar jam 8, aku pulang main dari tempat teman. Gak tahu kenapa, males aja langsung pulang ke kosan. Rasanya suntuk. Akhirnya aku memutuskan ke mall dan rencana nonton sebuah film horor luar yang kebetulan saat itu sedang tayang. Selama ini aku memang cukup sering nonton film di bioskop sendirian. Buatku itu malah membuat lebih khusyuk menonton. Beda kalau nonton bareng teman-teman. Pasti adanya nggak fokus nonton. Dan kalau pas dapat film yang bagus rasanya jengkel aja. Nonton nggak fokus gitu. Sesampainya di mall aku langsung menuju ke bioskop di lantai paling atas, lantai 8. Kebetulan antrian tidak terlalu panjang dan hanya beberapa menit aku sudah berada di depan mbak kasir. Ku sebut nama film horor yang ku maksud dan mbak-mbaknya menunjukkan di layar monitor kursi mana yang kosong. Baru sekitar 10 kursi yang sudah terisi. Aku pun memilih kursi di pojok belakang, posisi nonton paling favorit bagiku. Jam 22.15 malam mulainya midnight. Kulihat jam tangan masih jam 9, masih 1 jam lagi. Kuhabiskan sisa waktuku dengan masuk ke toko buku dan membaca beberapa buku. Akhirnya jam menunjukkan pukul 22.15 dan film pun dimulai. Aku sudah berada di dalam ruangan teater sejak 5 menit yang lalu. Dan sesuai ekspektasiku, filmnya bagus banget. Gak sia-sia aku nonton malam ini. Lumayan mengobati kesuntukanku. Penyesalanku saat ini cuma satu, nekat nonton sendiri. Karena jujur, level horor film ini di atas rata-rata. Aku saja yang penggemar film horor masih merasakan aura takut dan beberapa kali terbayang kejadian menyeramkan di film tadi. Kulihat di sekelilingku banyak penonton khususnya cewek-cewek yang sama-sama belum bisa move on dari film yang baru ditonton. Raut muka takut masih membayangi. Aku keluar ruangan menuju toilet lalu menuju ke lift. Kulihat jam tanganku sudah jam 12:30 malam. Aku memeriksa sekilas dompetku dan kuambil kunci motor dan karcis parkirnya. Posisi parkir motorku di lantai paling bawah. Aku berjalan sendirian menuju ke lift di lorong dekat toilet. Dan kebetulan saat itu aku berjalan sendiri, tidak ada orang lain yang saat itu menuju ke lift. Di depan lift berjajar 3, kupencet semuanya. Dan terbukalah pintu lift paling tengah. Kosong, tidak ada isinya. Menengok ke kanan dan ke kiri berharap ada orang yang sama-sama mau menggunakan lift, lumayan bisa buat teman di dalam lift. Daripada sendirian. Lumayan menakutkan suasananya. Ditambah habis menonton film horor pula. Tapi tetap saja, tidak ada satu orang pun yang mendekat. Akhirnya aku masuk dan kututup pintu lift. Aku sendirian di dalamnya. Kupencet tombol lantai paling bawah, underground. Kupandangi ke atas tepatnya petunjuk lantai lift. Lift mulai berjalan. Lantai 7 terlewati, lantai 6, lantai 5, dan kemudian menuju lantai 4. Tepat di sini, pintu lift terbuka. Syukurlah ada teman turun. Aku sedikit merasa lega. Di depan pintu ada 2 orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Sepertinya pasangan suami istri yang baru saja belanja. Tampak 3 tas besar ditenteng keduanya. Saat hendak masuk, keduanya menatap tajam ke dalam ruangan lift dan memutarkan pandangan mengelilingi isi ruangan. Lalu si istri menggelengkan kepalanya dan berkata lirih dengan raut muka sedikit kecewa. Tapi aku masih bisa mendengar jelas perkataan si istri. Dia berkata pada suaminya, "Sudahlah Pak, nanti saja. Liftnya penuh orang. Tunggu yang kosong aja." Si suami mengangguk tanda setuju dan pintu pun tertutup kembali. Aku terdiam di pojokan lift sambil mengingat kembali perbincangan suami istri tadi. Mereka tidak jadi naik lift ini karena penuh orang. Padahal aku di sini hanya sendiri
dan benar-benar sendiri. Karena ragu, aku pun melihat sekelilingku, dan tetap saja aku hanya sendiri. Tapi mengapa pasangan suami istri tadi bilang lift ini penuh dengan orang? Belum selesai aku memikirkannya, aku kaget saat kulihat petunjuk lantai di lift yang masih menyala di angka 4. Lama sekali lift ini turun. Ku pencet-pencet tombol open tidak bisa, begitu juga tombol close. Jantungku berdebar kencang menahan rasa takut. Jangan panik, jangan panik. Akhirnya angka berubah jadi angka 3. Berarti lift ini benar-benar turun. Jangan khawatir. Tapi kemudian seperti sebelumnya lama sekali lift turun ke lantai 2. Aku merasa lamanya sampai 15 menitan lebih. Dan baru kemudian ke lantai 1. Dan lama lagi sampai di lantai underground, tempatku memarkir sepeda motor. Setengah berlari aku menuju ke sepeda motor. Kupakai helmku dan jaketku. Saat kumasukkan lenganku ke jaket, sekilas kulihat jam tanganku dan aku kaget setengah mati. Kuulangi lagi dan benar, aku tidak salah lihat. Jam tanganku benar-benar menunjukkan pukul 2 malam. Padahal aku ingat betul, saat keluar toilet dan masuk lift baru pukul setengah 1. Berarti aku di dalam lift sekitar 1,5 jam. Kulihat HP-ku untuk meyakinkan dan sama, jam di HP menunjukkan angka yang sama, jam 2. Kulihat sekelilingku parkiran kosong, tidak ada satupun motor kecuali motorku. Aneh, kemana lainnya? Setelah selesai memakai jaket, aku bergegas menjalankan motorku menuju pintu keluar parkiran dan aku mulai cemas, lemas dan tambah takut saat kulihat pos penjaga pintu keluar parkiran kosong. Tidak ada penjaganya.